Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 20 ayat 19 sampai 31. Pada waktu malam di hari pertama pekan itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus, berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Ketika Yesus datang ke situ, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, dan menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda mukjizat lain yang diperbuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Putra Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam nama-Nya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Semoga oleh sabda Tuhan diteguhkanlah iman kita. Amin. Hari Minggu Kerahiman Allah. Saya sebenarnya lebih suka kata belas kasih, karena belas kasih itu kasih yang paling agung. Ada suasana di situ keharuan.
Ada di situ suasana kemuliaan, belas kasih, dan juga suatu suasana ingin melakukan, ingin berusaha, belas kasih. Tetapi kerahiman itu juga benar. Karena kita tahu semua, rahim itu kandungan ibu, di mana seorang janin dibesarkan. Manusia yang dilahirkan, diciptakan Allah itu lahir melalui rahim seorang ibu. Dan seorang ibu seharusnya lah penuh dengan belas kasih, melindungi bayinya. Karena bayi itu besar di rahimnya. Ibu harus sehat jiwa dan raganya supaya bayinya juga lahir sehat jiwa dan raganya. Ada pengaruh dari karakter ibu itu kepada anak yang dikandungnya. Pengaruh yang besar. Karena itu bayangkan betapa Allah memilih Bunda kita, Bunda Maria, untuk menjadi tempat kelahiran Yesus. Yesus yang nantinya disebut Kristus ketika ia ditinggikan di kayu salib. Dan Maria itu pilihan Allah yang setepat-tepatnya. Karena ia dengan sepenuh hati, kehendak Allah dipenuhinya dalam dirinya. Sepenuh hatinya. Karena itu kita bisa merasakan juga bagaimana belas kasih Ibu Maria itu. Bunda itu pula yang sekarang mengejawantah di dalam gereja kita ini. Karena gereja itu ingin menjadikan dirinya seperti Bunda itu. Supaya semua orang yang mendapatkan kelahiran baru dari pembaptisan memperoleh hak dan kewajibannya sebagai anak Allah. Itu kita semua. Kita ini, kita yang setiap kali Paskah membaharui janji baptis. Itu maksudnya janji baptis supaya kita selalu dalam belas kasih Allah. Dan supaya kita juga saling memberikan seperti kata Rasul Yohanes itu dalam tulisannya tadi. Semua orang yang lahir dari kepercayaan kepada Kristus hendaknya juga melahirkan perbuatan-perbuatan yang penuh dengan belas kasih. Karena belas kasih itu selalu melahirkan sesamanya. Bila kita berbelas kasih kepada sesama kita dengan melupakan diri, yang penting bahwa sahabat saya, sesama saya memperoleh belas kasih. Belas kasih yang datangnya dari Allah. Melahirkan kembali. Setiap orang juga hendaknya tahu apa itu melahirkan kembali orang menjadi orang yang baru, manusia baru. Karena itu, perbuatlah belas kasih itu kepada sesamamu, supaya belas kasih Allah nampak di dalam dirimu, supaya kamu ikut melahirkan. Gereja harus melahirkan manusia-manusia baru yang penuh dengan belas kasih. Tidak lagi mengingat diri sendiri. Karena kita semua ini dilahirkan dari Kristus. Dari Kristus yang disalibkan itu.
Karena itu Yohanes Rasul itu dalam tulisannya juga mengatakan tentang air dan darah. Air dan darah. Karena sewaktu Yesus ditikam dan ketika ia dipaku pada kayu salib itu, paku-paku itu mengeluarkan darah. Dan ketika lambungnya ditusuk, ditikam, keluarlah darah dan air. Darah dan air yang melambangkan anugerah Allah kepada kita. Tidak hanya itu, juga dikatakan tentang Roh Kudus. Roh Kudus itu yang membuat kita mau ikut serta. Kita memandang dengan mata yang lain, bukan lagi mata tubuh ini, tetapi dengan mata hati kita. Allah yang melahirkan Yesus Kristus ke tengah-tengah kita melalui bundanya Maria itu, kita pun oleh Bunda Maria itu yang ingin diteladani atau diserupai oleh gereja, ingin melahirkan juga manusia-manusia baru. Kita ini yang penuh dengan kerahiman Allah, belas kasih Allah. Karena kita sudah menerima air dan darah Kristus itu. Malahan disertai dengan Roh Kudus, supaya kita punya semangat baru, punya pandangan baru, punya pemikiran baru. Bukan pemikiran dunia, tetapi pikiran dari atas, surgawi, yang rohania. Memandang dengan hati dan budi yang paling sehat, yang paling benar, yang paling mulia, yang paling adil, yang paling benar. Karena itu kita bergembira hari ini. Karena hari ini kita juga mau ikut merasakan kelimpahan kelahiran baru kita. Minggu yang lalu kita itu sudah mengadakan janji baptis. Kita pun lalu disertai oleh Roh Kudus. Seperti para rasul dahulu kala menerima Roh Kudus dan mereka tampil berani. Melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak biasa bagi orang-orang dunia ini. Tadi dikatakan dalam kisah para rasul itu, para murid itu dan orang yang percaya akan Kristus melakukan perintah Kristus supaya berbagi bersama. Mereka tidak mengingat miliknya sendiri, tetapi mereka pergi menjual seluruh miliknya dan diberikan kepada para rasul untuk kepentingan umat perdana itu, umat yang baru. Mereka yang butuh pertolongan, mereka yang butuh bukan materi, mereka itu butuh. Kita itu butuh pertama-tama perhatian dan kasih sayang itu. Setiap orang, bahkan siapapun di tengah kita, atau para peminta-minta, itu tidak butuh uang. Tidak perlu bansos itu. Tapi yang perlu itu perhatian kepada sesama. Supaya kita berbagi. Orang itu merasa terhormat bila diberi tugas atau pekerjaan. Supaya mereka punya penghasilan. Itu yang utama. Perhatian dan kasih sayang. Bukan uang. Bukan uang. Mereka tidak perlu barang material. Mereka yang perlu itu suatu persahabatan, suatu kesetiakawanan sosial, bahwa kita ini semua sama, supaya tidak ada yang kekurangan. Di dalam hidup kita lihat saja, kadang-kadang kita beribah hati, ingin menolong, kita namakan derma, dana. Kita berikan mereka itu dana, sudah.
Tidak perlu lagi mereka itu sudah bukti perhatian kita. Tidak, perhatian yang utama itu adalah persahabatan, mengenal dia, mengenal suka dan dukanya, kelebihan dan kekurangannya. Karena itu kepada yang difabel kita tidak perlu suatu aturan khusus untuk difabel, tapi samakanlah dengan naluri saja. Semua orang yang sedang kekurangan atau anak-anak yang mendapatkan penyakit-penyakit, samakan dia dengan kita. Bila kita sama seperti dia mengalami sesuatu halangan dalam hidup ini, kita pun yang ingin minta itu perhatian dan kasih sayang. Itu yang perlu. Bukan lalu kita terdorong untuk melakukan, untuk menolong dia, bukan materi, tetapi menolong dia dalam perbuatan nyata untuk mengangkat dia, memberi penghargaan, memberikan kemuliaan. Setiap orang seharusnya mendapatkan persamaan itu, penghormatan yang sama satu sama lain. Karena itu mari kita di hari ini bersyukur. Karena Tuhan yang Maha Belas Kasih itu telah memberikan kepada kita putranya itu. Supaya barang siapa percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Hidup bersama dengan dia. Karena itu Mazmur itu sudah mengatakan kepada kita bahwa nama Allah itu hendaknya kita lambungkan dengan puji-pujian dan syukur. Itu yang dikehendaki oleh Allah. Bukan kita terus-menerus berdoa untuk kepentingan diri sendiri. Tetapi berdoalah supaya nama Allah itu dimuliakan di mana-mana. Kalau kita berdoa, Bapa kami, dimuliakanlah namamu, itu dia. Memuliakan nama Allah dalam perbuatan-perbuatan kita. Tidak lagi mengikuti acara dunia. Tetapi apa yang dikehendaki surga itu kepada kita yang hidup di dunia ini. Karena Allah itu ingin mengumpulkan kita. Setiap orang pada akhirnya akan dipanggil. Dan dipanggil dalam cinta kasih Allah. Karena itu dalam setiap kematian seharusnya kita itu bersyukur. Dipanggil Allah. Kita pun menyebutnya dipanggil Tuhan. Karena dengan dipanggil Tuhan itu kita tahu saat kita untuk menerima pahala yang dijanjikannya. Kita bersyukur. Betapa belas kasih Allah. Betapa Dia Maha Rahim. Dia mau melahirkan kita, bukan melahirkan hanya sekali saja, tetapi melahirkan untuk keabadian, untuk menyertai Dia. Karena itu hidup di dunia ini adalah kita selalu juga melaksanakan. Karena percaya, diriku ini sudah dijamin oleh Yesus Kristus itu. Karena itu, mari kita mempercayakan diri kita kepada Allah yang Maha Rahim itu. Diwujudkan oleh Yesus Kristus dengan datang ke dunia dan menerima penderitaan sebagai seorang manusia. Dia tidak mempergunakan haknya sebagai Allah, dikatakan oleh Paulus seperti itu. Tidak mempergunakan haknya sebagai Allah, tetapi mau hidup seperti kita. Kitab Ibrani, itu Imam Agung kita itu menyediakan dirinya untuk menerima kesalahan dan kejahatan manusia. Dibebaskannya kita. Tetapi satu-satunya yang dapat kita ikuti untuk mendapatkan hadiahnya, rahmatnya itu ialah percaya akan Dia yang datang ke tengah-tengah kita itu, Yesus yang disebut Kristus dari Nazaret,
dari Bunda Maria dan Santo Yosef yang di dalam kitab suci disebutkan keturunan Daud. Yosef itu yang dalam mimpi pun, sekalipun dalam mimpi menerima perintah dari Allah itu, dia ikuti dengan sepenuh hati. Melaksanakan untuk memelihara dan mengamankan putranya dari si jahat itu. Mari kita juga berusaha menjadi seperti Bunda Maria dan Santo Yosef, dan juga mau mengikuti apa yang diperintahkan Yesus yang disebut Kristus itu, supaya kita pun memperoleh seperti yang Dia harapkan, berkumpul bersama dengan Dia. Amin.